Berita minggu ini sangat penting sekali ya. Ini satu prinsip di dalam Alkitab yang perlu kita pahami. Bagaimana kita berbagian di dalam ministry atau pelayanan di dalam hidup gereja ya. Saya ingin membagikan perbandingan dua ministry yang kita terapkan di dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita melihat ministry Hana ini ya di FKKP minggu ini, dan juga ada perbandingannya dengan ministry Penina ya. Saudari, kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang zaman Allah selalu menjaga keluarga demi keluarga untuk berada di dalam garis hayat untuk menjaga garis keturunan Kristus. Di zaman hakim-hakim pada saat itu keimaman Harun sedang merosot ya. Tuhan ingin mengalihkan zaman ya. Kemudian saat itu ada satu keluarga Elkana yang senantiasa berada dalam garis hayat. Ini kita bisa buktikan bahwa keluarga ini senantiasa datang beribadah ke kota Yerusalem ya. Di bawah pengaturan Tuhan, Elkana ini memiliki dua istri. Satu istri yang pertama Hana, istri yang kedua adalah Penina. Istri yang kedua ini memiliki banyak anak, sementara saat itu Hana tidak memiliki anak ya. Di dalam pengaturan Tuhan, Penina ini selalu memprovokasi Hana ya. Mungkin membanding-bandingkan, kamu disayangi Elkana tetapi kamu tidak memiliki anak ya. Tadi kita tunjukkan ya bahwa pada saat zaman itu ya, pada zaman Imam Eli itu firman Tuhan sangat jarang sekali. Boleh kita katakan keimaman saat itu dan kenabian juga saat itu benar-benar redup ya. Tuhan jarang berbicara ya. Bahkan dikatakan di sana lampu bait suci itu hampir padam. Berarti keimaman ini tidak mengurus bait Allah. Saat itu belum bait Allah ya, tidak mengurus kemah Allah ya. Jadi saudari, kita perlu melihat ya bahwa kalau kita tidak baik-baik ya seperti Imam Eli ini ya, di dalam hidup gereja kita bisa merosot ya, kita juga bisa redup ya, bahkan boleh dikatakan sampai anak-anak mereka ya, Hofni dan Pinehas itu ya bisa menjadi sedemikian bejatnya ya. Tetapi Tuhan tidak pernah putus asa ya. Di dalam hasrat hatinya dia ingin mengalihkan zaman ini. Dia ingin mendatangkan Raja Daud. Dia ingin mendatangkan satu kerajaan ya. Maka itu dia perlu seorang yang memiliki ministry untuk mendatangkan Samuel ya. Jadi saudari, Hana ini dalam kondisi yang demikian, di dalam kepahitan, diprovokasi oleh Penina ya. Dia ada satu doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia satu anak laki-laki ya. Dan dia berjanji kepada Tuhan bahwa anak laki-laki ini akan dia berikan kembali kepada Tuhan menjadi seorang najib ya. Kalau kita bandingkan 1 Samuel pasal 1 ayat 11 ya dengan Wahyu pasal 25 ya, Alkitab mencatat sebagai anak laki-laki ya, bukan putra ya. Jadi Hana berdoa untuk meminta anak laki-laki. Bahasa Inggrisnya itu man child ya. Kita bisa lihat dalam terjemahan Darby, man child, anak laki-laki. Itu sama dengan perempuan dalam Wahyu pasal 25 yang juga melahirkan anak laki-laki. Man child ya, bagian yang lebih kuat dari umat Allah. Jadi boleh kita katakan bahwa sebenarnya Hana ini sedang mendoakan, meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki, seorang lebih kuat dari umat itu, yang boleh kita katakan hari ini adalah seorang pemenang, seorang yang menempuh realitas tubuh Kristus ya. Jadi saudari, kita melihat bahwa ministry Hana ya, ada satu gema ya, atau satu resonansi dari hasrat hati Allah ya. Ketika Allah ingin mendambakan seorang Samuel, seorang pemenang yang mengalihkan zaman, ternyata seorang Hana ini ya, seorang saudari Hana ini yang berada dalam garis hayat, dia berdoa sama dengan apa yang ada di hati Allah. Nah, hari ini kita perlu menjadi orang yang demikian ya. Jadi beban kita dalam berita minggu ini adalah bagaimana kita bisa berbagian dalam ministry Hana ya. Ministry ini sangat penting.
Ya, karena saat ini walaupun ada ministry Penina yang menghasilkan banyak orang, yang memberikan hasil yang signifikan, tetapi Allah hari ini mendambakan pemenang-pemenang, sekelompok pemenang. Perlu bangkit Hana-hana hari ini yang memiliki ministry, ya, berdoa sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya Allah memberikan kita anak laki-laki, ya. Jadi saudari, ministry ini benar-benar sangat didambakan hati Allah. Zaman ini bukan zamannya raksasa rohani. Jadi jangan kita berharap Allah membangkitkan raksasa-raksasa rohani. Bukan. Kita damba Allah membangkitkan pemenang-pemenang hari ini, orang yang menempuh realitas tubuh Kristus, orang yang berbagian di puncak Sion, ya, yang membawa Tuhan datang kembali ke muka bumi ini, ya. Jadi saudari, inilah kedambaan Tuhan, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbagian dalam ministry Hana ini? Jadi kita sudah melihat bahwa ministry Hana, ya, berbeda dengan ministry Penina, ya. Kalau ministry Hana ini ministry yang mendatangkan raja, ya, ministry yang menghasilkan para pemenang, ya. Kalau ministry Penina adalah ministry yang fokus kepada hasil, ministry yang menghasilkan banyak orang, ya. Saudari, hari ini Tuhan ingin, ya, Tuhan damba banyak pemenang hari ini, karena Tuhan ingin mengalihkan zaman ini, ya. Tuhan ingin mengalihkan dari zaman gereja ke zaman kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi saudari, bagaimana caranya supaya kita bisa berbagian dalam ministry Hana ini, ya. Jadi kalau kita baca tadi di 1 Samuel pasal 1 ayat 10, ya, memang di satu pihak ada pengaturan Tuhan yang memberikan satu kepahitan, memprovokasi Hana melalui Penina, ya. Mungkin dia dihina, mungkin dia diejek, ya. Tetapi respon Hana yang luar biasa adalah dia berdoa, ya. Dia berpuasa, ya. Dia datang kepada Tuhan, ya. Bahkan di dalam doanya itu sampai seperti bahasanya itu menangis terseduh-seduh. Alkitab mencatat Hana berdoa sampai menangis terseduh-seduh, sampai dia tidak bisa mengucapkan kata-katanya, ya. Jadi mungkin seperti seorang yang mendesah di hadapan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, caranya adalah demikian, ya. Satu prinsip ini, ya, boleh kita katakan bahwa inilah yang mengubah maut menjadi hayat. Inilah doa di dalam kebangkitan. Inilah doa yang menikmati Kristus yang bangkit dan mati tersalib sebagai pohon hayat itu. Inilah doa yang mengubah kepahitan hidup menjadi satu kemanisan, ya. Jadi saudari, kita boleh terapkan ministry Hana ini dalam kehidupan kita, ya. Di satu pihak, dalam pelayanan kita, dalam hidup gereja hari ini, jangan kita menuntut kebangunan rohani untuk mendatangkan satu atau beberapa orang raksasa-raksasa rohani. Tetapi hari ini kita menuntut di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berikanlah aku mitra pemenang, ya. Berikanlah aku anak laki-laki. Berikanlah aku keluarga pemenang, ya. Jadi dalam hidup gereja hari ini kita perlu berjerilah, ya, satu dengan kematian Tuhan, satu dengan kebangkitan Tuhan untuk menghasilkan para pemenang ini, ya. Jadi saudari, ini menjadi doa kita, ini menjadi harapan kita, ini menjadi hasrat hati kita yang kita gemakan di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita terapkan, ya. Satu pihak lagi, ya, bagaimana menerapkan ministry Hana ini, ya. Di dalam hidup gereja atau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita mengalami hal yang pedih-pedih, ya. Mungkin mengalami kepahitan, mungkin mengalami kesusahan, ya, atau mengalami kepedihan seperti Hana. Nah, kita harus ubah ini, ya, melalui doa-doa kita. Jadi kita perlu mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Bukan mencurahkan isi hati di hadapan orang, tetapi mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, sama seperti Hana, ya. Dengan doa yang sungguh-sungguh, doa yang benar-benar kita dari isi hati kita yang paling dalam kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Melalui doa-doa yang sedemikian kita bisa mengubah situasi yang pahit menjadi situasi yang manis, ya. Situasi yang pedih menjadi situasi yang sukacita, ya. Karena kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah pohon hayat, ya. Pohon hayat yang mati tersalib dan bangkit, ya. Dia bisa menetralkan kepahitan kita, dia bisa menyerap kepedihan kita, ya.
Jadi saudari, penerapan ministry Hana ini menurut saya bisa dalam dua perkara ini. Ya, satu pihak dalam pelayanan kita berdoa supaya Tuhan memberikan anak laki-laki. Berdoa supaya banyak orang yang menempuh realitas tubuh Kristus. Ya, berdoa supaya Tuhan memberikan para pemenang untuk mengalihkan zaman ini. Dan yang kedua adalah di dalam kehidupan ini, ya, dalam situasi yang terpuruk, ya, kita perlu berdoa mencurahkan hati kita kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengubah situasi ini, ya, menjadi situasi hayat, ya. Saudari, inilah bebannya, ya. Mudah-mudahan melalui berita yang singkat ini, ya, visi kita diubah, ya. Di dalam pelayanan, pandangan kita diubah, ya. Memang benar kita perlu mencari jumlah, ya. Memang benar kita perlu menghasilkan banyak buah, tetapi lebih penting lagi kita perlu menghasilkan para pemenang, ya. Semoga kita menjadi Hana-Hana hari ini di dalam hidup gereja, ya, yang menghasilkan para pemenang untuk mendatangkan Tuhan kembali, ya. Mulia bagi nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Amen. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amen. Kami bisa melihat ministry Hana ini. Ya. Tuhan, dapatkanlah kami Tuhan, Ya. bisa menjadi Hana-Hana hari ini, Ya. di dalam kehidupan kami. Amen. Kami bisa beresonansi denganmu, Benar. mendambakan apa yang Tuhan dambakan. Amen. Oh, untuk menghasilkan para pemenang. Ya. Tuhan juga dapatkan juga kami Tuhan, Amen. dalam kehidupan kami, dalam Amen. situasi yang pahit. Ya. Kami bisa mencurahkan isi hati kami kepadamu. Amen. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu di Solo Raya Tuhan. Ya, Tuhan. Biarlah bahasa saudari Amen. menjadi Hana-Hana hari ini. Amen. Dalam situasi provokasi, Ya, Tuhan bisa datang kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Ya, terima Amen. kasih Tuhan. Amin. Atas ministry Hana yang sedemikian. Amin. Oh, Hana yang hanya bersandar kepada Dikau. Amin. Bersatu dengan kehendak-Mu. Amin. Oh, di atas setiap situasi yang pahit. Amin. Oh, mencurahkan seluruh jiwanya di hadapan-Mu. Amin. Oh, supaya dia bisa mendatangkan, oh Tuhan Sang Raja. Amin. Oh Tuhan, mendatangkan kerajaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima bahwa kasih, kami Tuhan. juga dalam situasi apapun, Amin. dengan Ya. situasi yang sulit bagaimanapun, Amin. kami berharap kepada Dikau. Tuhan Engkau Yesus. menjadi sandaran sejati kami. Amin. Oh, kami mencurahkan segala isi hati kami kepada Dikau. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau Terima tetap bersatu kasih. dengan kehendak-Mu. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oh, kami hari ini telah diingatkan. Amin. Oh, untuk mengenai teladan Hana Tuhan. Amin. Oh, kami ingin berdoa sungguh-sungguh. Amin. Oh, berdoa berdasarkan keinginan-Mu. Amin. Oh, berdasarkan tujuan hayat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, kami menggunakan roh kami. Amin. Oh, dalam doa-doa kami Tuhan. Amin. Oh, Tuhan, kami perlu diri-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.